Kalau di Jogja cerita drum band itu sebenarnya sudah umum ya, di mana-mana banyak orang yang mengalami itu kan ya. Dulu karena saya juga masih kecil ya, masih kelas 3 4 SD gitu, dan itu di sebelah ibu saya gitu. Pertama kali denger ya terus gumun, heran gitu. Suara apa iki, Bu? Suara apa, Bu? Oh, itu drum band. Suara drum band menurutku nggak aneh. Aku sering denger itu kalau malam tuh, terutama kalau di tempatku di Desa Ngerangkah di Merapi, apalagi waktu jam 9 malam. Awalnya aku juga bingung, kok malam tuh ngapain ini ada yang latihan drum band. Tapi kalau tak selidiki, padahal ini tuh sepi, tapi kok arahnya dari Kali Kuning biasanya. Saya mendengarkan pertama kali cerita tentang drum band itu dari simbah saya yang tinggalnya di Samigalo Kulon Progo. Simbah saya bercerita bahwa ada suara drum band yang menurut beliau itu dari daerah Mbayeman yang ada di sisi barat Yogyakarta. Saya sendiri tinggal di Kalasan. Ketika saya umur 18 tahun, saya mendengar sendiri suara drum band itu. Tapi saya tidak percaya dengan hal mistis itu. Pada awalnya juga tidak tahu itu suara drum band dari mana itu, dan terus kemudian mencoba bertanya pada orang-orang itu, orang kampung dan orang sekitar itu, katanya itu ada yang bilang katanya dari Auri, dari Maguwo katanya. Terus ada teman lagi katanya itu memang suara drum band zaman tahun 45 dulu. Itu pertama saya dengar dengar drum band itu jam 9 malam. Kemudian saya dengar lagi itu jam 12 malam. Nah, ketika jam 12 malam inilah saya menjadi semakin penasaran. Kenapa jam 12 malam masih ada suara drum band? Kalau anak sekolah kan nggak mungkin. Suara tuh paling sering dengernya tuh kalau malam Jumat, terutama kalau jam-jam 10, jam 11, setengah 12, puncak-puncaknya itu. Bahkan belum lama ini ada yang suaranya tuh bahkan nggak cuma drum bandnya, tapi ada iringan gending-gendingnya, atau bahkan yang semakin tak denger-dengerin malah kayak ada suara sinden-sindennya tapi tipis-tipis. Kemudian saya mencoba tanya-tanya ke tetangga saya, tetangga teman-teman di kampung saya, para bini sepuh di kampung saya. Nah, dari situlah ada cerita bahwa selain jam 9, 12, bahkan ada yang dengar juga jam 3 pagi menjelang subuh, sebelum adzan subuh itu banyak yang mendengar suara drum band itu. Menurut cerita para bini sepuh di tetangga saya di sekitaran Kalasan, itu suara itu dari Laut Selatan. Ada serombongan entah apa, rombongan pasukan atau apakah pasukan magis itu yang bergerak dari pantai selatan ikuti alur Kaliwopak menuju Merapi. Tempat saya posisinya di lereng Gunung Merapi. Nah itu suaranya paling keras terdengar kok malah dari Kali Kuningnya. Nah kan nggak masuk akal. Ya kan jadi makin rindu ya, apalagi setengah 12 malam Jumat juga. Waduh. Ciri khasnya itu adalah suara itu kalau kita dengarkan dengan konsentrasi gitu dia akan menghilang. Cuma kalau bahasa Jawanya diluwehke gitu malah semakin keras gitu. Kayak kalau kalau teman-teman sudah pernah dengar suara yang lain, misalnya suara kuntilanak atau apa yang kemudian nyekiki gitu, gitu. Kalau dia semakin mendekat berarti dia posisinya agak jauh. Tapi kalau itu kedekatan sayap-sayap agak jauh, itu berarti itu di dekat dia gitu. Saya umur 19 tahun, saya sudah kuliah, barulah saya dengar yang jam 3 pagi
Nah, itu saya semakin penasaran. Tapi juga saya juga ada apa ya? Apakah ini juga suara dari Akademi Angkatan Udara? Karena jam segitu juga mungkin mereka sudah bangun, anak-anak taruna itu. Pikir saya seperti itu. Saya masih ada apa ya, nggak percayanya kembali muncul. Nah, suatu ketika saya di rumah, kemudian mendengar itu jam-jam setengah 5 pagi. Nah, kemudian saya itu setelah bangun tidur saya mendengar itu, kemudian saya ambil motor terus tak cari, karena itu arah dari barat, tak cari naik motor gitu. Semakin mendekati titik lokasinya itu akan berpindah kemana gitu, ke utara gitu. Terus saya ke utara, terus ketika mau sampai sudah dengarnya sudah agak keras gitu, terus pindah lagi ke selatan gitu. Katanya teman-teman itu di daerah Selokan Mataram, katanya berkaitan dengan pembangunan Selokan Mataram pas zaman Habis 9 katanya. Ketika saya kuliah itulah saya dengar yang jam 3 pagi. Kemudian saya tanya-tanya pada teman, mereka juga dengar, ada yang pernah dengar, ada yang belum. Suatu ketika saya mencoba, itu kan seperti tidak bisa diduga, lagi di mana, ngapain, tiba-tiba dengar. Nah, kebetulan saya berada di daerah Seturan waktu itu, saya dengar. Udah, saya kemudian geliat-geliat naik motor mendengarkan. Kalau dari Seturan itu suara itu berada di selatan. Kalau dari Kalasan itu suara itu berasal dari sisi Gunung Candi Boko. Nah, kalau pas pencarian saya itu dari arah barat kemudian ke utara gitu, itu di sekitar UGM, di sekitar antara peternakan sampai ke kedokteran itu, di sekitar itu. Yang paling keras suaranya malah di itu dekat Sarjito itu, di dekat Sarjito. Tapi ketika itu waktu pencarian dari Seturan tadi, suaranya tiba-tiba hilang. Ketika saya lewat Selokan, udah hilang. Akhirnya saya kembali ke rumah teman saya dan tidak dapat apa-apa. Suara drummer itu yang pertama memilih orang yang kemudian bisa mendengar, jadi tidak setiap orang bisa mendengar gitu. Kemudian yang kedua, biasanya si drummer itu kelihatannya seperti menyampaikan pesan itu, jadi kayak pesannya itu tinggallah di Jogja gitu. Ketika tahun 2013 setelah saya menikah, saya dapat cerita lagi itu dari saudara ipar. Orang tuanya saudara ipar saya tadi seorang purnawirawan Angkatan Udara, di mana dia sekolahnya di Akademi Angkatan Udara, kemudian tugas juga di Meguwos itu bertahun-tahun. Dari situlah saya iseng-iseng tanya, Pak, apakah anak-anak taruna itu jam 3 pagi, jam 4 pagi bermain drum band? Jawabnya iya. Wah, itu saya semakin ada pertanyaan lagi. Berarti selama ini yang didengar itu adalah dari Akademi Angkatan Udara. Kemudian saya searching kapan itu dimulai Akademi Angkatan Udara itu, dari tahun berapa. Ternyata rintitannya sejarahnya panjang. Akademi Angkatan Udara atau Akademi Militer itu juga pernah ada di Bayeman, pernah ada di wilayah Demak Ijo. Nah, dari situlah saya kemudian godak-gadok itu dengan cerita dari simbah saya, dari tetangga, kemudian juga topografi di wilayah Yogyakarta ini, di mana dikupeng oleh pegunungan-pegunungan. Di sebelah barat itu Gunung Menoreh, sebelah utara Gunung Merapi, sebelah timur Pegunungan Seribu. Akhirnya, oh ini berarti hanya suara
hari ada yang pernah melihat iring-iringan drum band itu dengan pakaian Jawa, pakaian keraton, prajurit keraton gitu Jawa itu. Di sekitar itu ya, di sekitar apa, Selokan Mataram itu memang. Nah kemudian secara apa, bentuk wujud itu masih manusia gitu, masih utuh manusia dengan bawa alat drum band. Kemudian kalau dilihat cara ritmenya memang sangat monoton ya, cuma dek drek dek dek drek dek 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 drek dek dek drek dek dek gitu. Jadi saya terakhir dengar tuh kemarin tanggal 4 April kemarin waktu malam Jumatnya itu. Jam 9 itu masih dengernya samar-samar, terus jam 10 makin keras, jam 11 itu makin keras. Tapi ada yang aneh menurut saya di iringannya waktu tanggal 4 April kemarin. Kayaknya agak spesial itu kemarin 4 April kemarin tuh. Awalnya saya dengar drum band biasa toh, tapi yang saya dengar lagi kok makin kesini, wah ini ada iringannya yang lain ini. Kayaknya ada suara kayak gending-gendingnya, terus lama-lama ada kayak semi-semi suara sindennya. Wah ini bukan drum bandnya yang biasa, ini kayaknya penyambutannya spesial ini. Nah di saat yang bersamaan waktu 11:30-nya itu kaget saya, kok tiba-tiba ada yang takbiran. Loh kok malah takbiran? Terus oh paling saya mikirnya itu paling cuma masjid dekat sini. Tapi loh, tapi ini kan belum wayahe takbiran dari pemerintah. Tapi kok udah takbiran, ini sampai udah ngeprank gitu. Oh, malah jadi udur-uduran, malah saya sama om saya bilang, oh itu takbiran loh, jadi ini nek takbiran berarti besok bodoh. Oh iya ya, berarti saya lebaran. Wow, lebaran masih lama dari pemerintah. Paling apa namanya, ada yang takbiran paling anak-anak kecil mau ngeprank. Tapi kok makin kesini suara takbirannya makin kayak bersaut-sautan sama drum bandnya, seolah-olah malah jadi kayak takbiran sama drum band tuh kayak pawe, malah lebih kayak pawe. Nah tapi ya udahlah, tak anggap sambil lalu aja itu malah pawe. Sampai saya jadi mikir, ini sebenarnya tuh drum bandnya tuh beneran drum band atau enggak ya, kok ada takbirannya juga, malah tak kira pawe sampai suaranya sampai sini lah. Tapi kok sama-sama suaranya dari arah Kali Kuningnya juga. Nah besoknya waktu hari Jumatnya tanggal 5 April itu kaget saya, di media sosial viral. Isinya ternyata di daerah Gunung Kidul sana ada yang udah melakukan sholat id duluan, malah udah lebaran duluan. Langsung loh, lah berarti yang semalam didengar ada suara iringan takbiran itu, oh berarti itu nggak hoax, itu berarti jauh banget berarti. Nah dari saya dengarnya dari arah Kali Kuning Merapi lah, itu diberitakan di daerah Gunung Kidul. Loh jauh loh berarti. Nah bisa-bisanya kedengeran sampai sini, tapi saya juga bingung, itu ternyata ada takbiran benar dan beneran mereka sholatnya juga. Itu viral itu beritanya di mana-mana itu tanggal 5 April itu. Kalau apakah itu ada atau apakah bagaimana itu terjadi, dalam batin saya ada dua hal. Karena orang-orang yang saya tanya itu juga belum pernah melihat rombongan itu. Cuman mereka juga katanya rombongan yang katakanlah melewati alur Sungai Opak menuju Merapi. Kalau menurut analisis saya dengan teman-teman itu mungkin di zaman dulu memang ada pasukan yang membunyikan, ada sebuah peristiwa, kemudian ada pasukan yang membunyikan drum band itu. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi memang itu kemungkinan ada secara mistis, tetapi kan harus ada kalau saya itu sukanya titan sih. Saya belum pernah mencatat atau belum pernah mencatat katakanlah gini, hari ini atau bulan ini dengar, besok ada apa. Drum band misterius, ya saya percaya bahwa itu di dunia lain, karena memang itu menjadi bagian dari keragaman kita. Ternyata hidup ini ternyata kita tidak sendiri, hanya manusia atau manusia juga tidak masih. Tapi kalau ada yang lain-lain ini kan yang akhirnya secara keanekaragaman kita hidup sinerginya ini menjadi lebih kompleks, lebih komplit, lebih
berwarna. Saya mengalami sendiri fenomena dari suara gawel ini. Itu terjadi ketika saya dalam ruang kesunyian, yaitu ketika saya mancing, di mana posisi mancing saya itu ada di daerah sekitar Adi Sucipto. Nah disitulah ketika kira-kira jam 2:30 itu saya mendengar suara drum itu cukup jelas muncul. Ketika saya hendak memejamkan mata, yang bertampak secara rasa saya adalah sekelompok pasukan. Kalau ini secara fisik saya lihatnya adalah mereka kelompok pasukan dengan seragam. Pada waktu itu ya bisa dikatakan pengalaman saya adalah itu pasukan Belanda. Secara fisikalnya kan itu tidak bisa dibilang orang mengatakan fisik sehat, karena dengan seragam yang berdarah-darah, dengan langkah kaki pincang, terseok-seok, atau bahkan secara ekspresinya itu kan menunjukkan sangat sakit banget sambil memukul benderang. Menurut saya secara pemahaman kita sebagai orang Jawa yang biasa dengan budaya seperti ini, tak perlu kaget, tak perlu takut.